Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelum itu mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk nafas hidup yang Tuhan masih beri bagi kami. Saat ini kami boleh bangun, syukur bagimu. Pada saat ini juga kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami semua. Ini doa kami, permohonan kami, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Yehezkiel pasal 3 ayat 16 sampai 21. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengar firman dari mulutku, peringatkanlah mereka atas namaku. Apabila aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu tentang hidupnya yang jahat supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawabanmu atas darahnya. Namun, apabila engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawanya. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Apabila engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan benar yang dilakukannya tidak akan diingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawabanmu atas darahnya. Tetapi, jikalau engkau memperingatkan orang benar supaya jangan berbuat dosa dan ia tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, sering kali kita mendengar ungkapan kehancuran tidak hanya dimulai dari kejahatan besar, melainkan juga dari keheningan orang baik. Ibarat sebuah kota yang dijaga, kota itu akan hancur ketika penjaganya lebih memilih diam untuk melihat ancaman yang menyerang. Dalam pembacaan kita, Yehezkiel diberi tugas sebagai penjaga kaum Israel. Dia tidak diberi tugas untuk menyampaikan nubuatan yang indah atau mujizat yang menakjubkan, melainkan ia diberi tanggung jawab menjaga kehidupan orang lain. Firman Tuhan kepada Yehezkiel jelas dan tegas. Apabila ia membiarkan orang berbuat dosa dan tidak menegurnya, maka selain orang itu akan mati dalam dosanya, Yehezkiel pun akan dituntut terhadap kebinasaan orang tersebut. Sebaliknya, apabila Yehezkiel menegur orang yang berbuat dosa, namun orang itu tidak berbalik dari dosanya, maka ia mati dalam dosanya. Namun Yehezkiel telah menyelamatkan nyawanya sendiri. Pertanyaan penting bagi kita adalah, apakah kita menyadari tanggung jawab sebagai penjaga untuk menyampaikan kebenaran? Bahaya terbesar bukan datangnya dari orang jahat, melainkan ketika orang benar memilih berdiam diri. Dosa dan kejahatan terjadi ketika orang benar menolak untuk menegur dosa. Pertanggungjawaban kita bukan hanya ketika Tuhan menuntut dosa yang kita lakukan, melainkan juga ketika kebenaran yang kita ketahui tidak pernah kita katakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita ditempatkan di dunia ini bukan sekedar sebagai orang percaya, melainkan juga sebagai penjaga untuk menyampaikan kebenaran. Kita percaya kepada Kristus Sang Kebenaran,
dan penjaga yang sejati bagi umatnya, agar umatnya tidak binasa. Tentu kita pun turut diberi tanggung jawab untuk menyuarakan kebenaran darinya. Kiranya Roh Kudus terus menolong kita, memampukan kita untuk semakin memahami firman-Nya ini dan juga terus menghidupi firman-Nya ini dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Mari satu dalam doa kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami boleh membaca juga merenungkan firman-Mu. Tentu ya Tuhan, dengan penuh kesadaran bahwa kami adalah manusia yang terbatas yang tidak mampu memahami firman-Mu ini. Olehnya itu kami terus memohon kepadamu, biarlah kuat kuasa Roh Kudus Tuhan yang terus memampukan kami untuk lebih lagi memahami firman ini dan terus melakukannya dalam sepanjang kehidupan kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu, untuk seluruh warga jemaat dimanapun Tuhan membawa mereka. Dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, kiranya Tuhan senantiasa memeliharakan. Bahkan mungkin ya Tuhan, saat ini ada yang sedang dalam pergumulan karena sakit penyakit. Kiranya Tuhan menolong, biarlah lewat setiap upaya yang mereka usahakan, mereka boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Juga ya Tuhan, mungkin ada yang sedang dalam pergumulan karena duka cita. Kiranya Tuhan terus menghiburkan. Juga berdoa untuk segenap orang tua kami dalam usia lanjut, kiranya sukacita yang asalnya daripadamu boleh terus menjadi bahagian dari kehidupannya. Segenap anak-anak dalam pertumbuhan, kiranya Tuhan terus memberkati. Segenap anak-anak muda dalam masa muda, kiranya Tuhan terus memberkati. Biarlah setiap perjuangan yang saat ini sedang diusahakan, Tuhan berkenan memberkati, juga membuka jalan. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kehidupan kami sepanjang hari ini, kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah hari ini ya Tuhan menjadi bahagian dari kehidupan kami. Juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Kiranya dalam hikmat Tuhan boleh terus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Segenap pelayan-pelayan Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan mereka, kiranya Tuhan senantiasa memperlengkapi dengan hikmat sehingga boleh terus memberitakan Injil Tuhan dimanapun Tuhan membawa mereka. Ampunkan segala salah dan dosa kami ya Tuhan. Terus layakkan kami untuk datang kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita ya pada saat ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.